kepada Engkau. Bagaikan dosa yang haus menuju dari sungai yang tenang. Demikian jiwa kami masing-masing. Kami haus, kami lapar akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu hanya alat. Roh Kudus, Engkau puaskan kami. Engkau kenyangkan kami dengan firman Bapa. Apa yang Bapa kehendaki untuk kami pahami, untuk kami ketahui pada pagi hari ini, berbicaralah Bapa Roh Kudus. Kami anak-anak-Mu siap mendengarnya. Buka pendengaran kami, buka hati kami, supaya kami menerima firman Tuhan. Kami menerima benih yang ditabur di hati kami dan kami hidupi, kami turuti firman itu dan kami lakukan dalam hidup kami. Berbicaralah Tuhan, hadirat-Mu Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami siap mendengarkannya. Haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu berdoa ya. Saya minta benar-benar saya katakan apa yang Tuhan akan sampaikan kepada kita. Saya juga tidak mengerti, saya juga tidak pahami kalau bukan Roh Kudus yang ajar. Jadi Bapak Ibu, saya berdiri di sini bukan mengajar. Saya berdiri di sini sebagai alat di tangan Roh Kudus. Roh Kudus yang akan mengajar kita masing-masing. Makanya saya minta supaya siapapun kita yang hadir dalam ruangan ini, minta Roh Kudus, buka hatiku Roh Kudus, berikan aku pengertian Roh Kudus, supaya firman yang saya dengarkan, saya pahami, saya mengerti, saya renungkan dan saya lakukan dalam hidupku. Bapak Ibu, ini dengan hati yang tulus saya katakan. Dan tadi pagi saya bilang sama Roh Kudus, jangan maunya aku Roh Kudus. Biasa kalau kita mau pergi pelayanan, saya sudah baca firman Tuhan, tapi saya katakan Roh Kudus, mau Roh Kudus, Kau tahu persis kebutuhan kami. Dan pagi ini juga sama. Makanya mungkin selama saya berdiri di depan Bapak Ibu selama ini, saya mendapat kasih karunia Tuhan untuk berdiri menjadi alat di tangan Roh Kudus. Mungkin baru kali ini saya sampaikan, dan ini dengan hati yang tulus. Ya, dengan hati yang tulus, saya minta supaya Bapak Ibu pandangan matanya mungkin ke saya, tapi kontak batin dengan Roh Kudus, supaya perkataan yang kita akan dengarkan, saya ucapkan tapi saya juga mendengar, Bapak Ibu dan saya, kita semua memahami. Ya, seperti itu ya Pak ya, Bapak Ibu, Bapak Gembala, seperti itu. Oke. Apa yang Tuhan mau sampaikan sama kita Bapak Ibu, saya sungguh tidak paham, tapi itu yang harus kita pahami, kita harus pelajari. Kita akan diajar bersama-sama, yaitu berbicara tentang penghakiman terakhir. Ya, berbicara tentang penghakiman terakhir. Nah, kalau penghakiman terakhir, saudara-saudara, berarti tidak ada lagi penghakiman selain yang disampaikan Yesus ini. Dan setelah saya pelajari, disampaikan oleh Yesus di depan murid-muridnya, ditulis dalam Injil Matius pasal 25 ayat 31 dan 32, dan diulangi lagi di dalam kitab Wahyu, ya, kitab Wahyu pasal 20. Di situ, mari silakan duduk tenang ya, dan nikmati semua ini berkat ini. Ini pelajaran yang dari Roh Kudus berikan bagi kita. Ya, berbicara tentang penghakiman terakhir, saudara-saudara, tidak ada yang lolos.
Saya yang berbicara, hamba-hamba Tuhan yang selalu mengajar kita dan kita semua. Bahkan di dalam ayat yang firman Tuhan yang saya baca itu besar dan kecil, ya, di dalam Wahyu. Nah, jadi saudara-saudara, mari kita bersama-sama membaca penghakiman terakhir, pasal Matius 25 ayat 31 dan 32. Demikian firman Tuhan, penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama Dia, Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang dari yang lain, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Bapak Ibu, semua bangsa akan dikumpulkan, ya, semua bangsa akan dikumpulkan, kemudian dipisahkan satu dengan yang lain. Kalau di dalam Wahyu pasal 20, Bapak Ibu, di takhta putih itu, hukuman terakhir itu orang mati, semua orang mati dibangkitkan. Jadi di sini saya melihat, tadi saya merenung-renungkan waktu saya sudah turun dari kamar doa, saya renung-renungkan penghakiman terakhir ini, kaitannya dengan hukuman terakhir, dua-duanya terakhir. Tetapi penghakiman terakhir ini, saudara, dan hukuman terakhir itu saya lihat ada sedikit perbedaannya, karena di dalam penghakiman terakhir di sini kita akan dipisahkan dari kelompok semua manusia itu, dibagi dua kelompok. Yang pertama kelompok domba, yang kedua kelompok kambing. Ya, bayangkan. Jadi di antara kita semua manusia umat Tuhan, ya, ada kelompok kambing, ada kelompok domba, dipisahkan oleh Raja, oleh Tuhan, Raja semesta alam. Kita baca selanjutnya, dikatakan Ia menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Bayangkan, Ia memisahkan. Ia menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Saudara-saudara, ini penentuan bagi kita. Kita mau masuk kelompok mana? Kelompok kambing kah atau kelompok domba? Kita pelajari identitas domba. Saya tidak tahu ya persis tentang domba, saudara-saudara. Tapi yang saya lihat, domba itu penurut. Domba itu gampang digembalakan. Karena apa? Domba itu tidak diperlengkapi dengan alat untuk berlawan. Dia tidak ada tanduk, ya. Jadi apa yang gembalanya arahkan dia waktu begitu dilepaskan dari kandang, ya, dia gembala jalan di depan, domba menurut dari belakang. Itu sedikit yang saya pahami. Jadi domba adalah pribadi yang taat, yang nurut akan firman Tuhan, yang nurut akan kehendak Tuhan, yang nurut apa yang Tuhan katakan. Saudara dan saya, ini menjadi pergumulan bagi kita. Apakah kita ini sudah masuk bilangan domba atau kita masih masuk bilangan kambing? Kambing itu, saudara, saya pernah dengan suami saya beli seekor kambing, dan kambing itu sifatnya tidak boleh kena air hujan. Baru saya lihat anak-anak saya kalau pergi tarik dia supaya jangan dia kehujanan, dia begitu melawan, saudara.
Dia begitu melawan. Dan saya pernah lihat kambing, ya, kambing jantan dua-dua, karena dia ada kekuatannya, ada tanduknya. Begitu dia satu mundur ke belakang dulu, baru dia maju, pak, baku hantam kepalanya. Itu kambing, saudara. Ya, jadi dia suka melawan. Kalau kambing itu suka melawan, kambing itu suka ditembakkan, sulit diarahkan. Kambing itu tidak mau taat, mau jalan sendiri. Ya, jadi saya melihat kambing-kambing ini di kampung-kampung. Kalau kami turun kampung, kadang-kadang ada kampung, mereka bilang, aduh, kambing lagi itu lepas, kambing itu merusak, kambing itu dia sasarannya ke tanaman orang, mengecewakan orang. Nah, jadi saudara-saudara, kelompok kambing ini kita lihat di dalam hidup kita, bagaimana, apakah kita nurut, apakah kita taat kepada perkataan Tuhan atau tidak. Nah, pada akhirnya Tuhan Yesus memberi pengajaran di sini bahwa kambing dan domba bisa tempat. Ya, walaupun mungkin satu gereja, tapi karakter kita di dalam gereja sama-sama itu karakter kita berbeda. Ya, ada yang berkarakter kambing, ada yang berkarakter domba. Nah, domba dan kambing pada hari Tuhan datang, kita akan dipisahkan. Ada di sebelah kanan, ada di sebelah kiri. Saudara, ya, ditempatkan di sebelah kiri, ditempatkan di sebelah kanan, sesuai dengan penilaian Tuhan. Namanya saja penghakiman terakhir. Berarti apa yang saya dan saudara lakukan dalam kehidupan kita, kita dinilai oleh Tuhan. Kita dicatat, didaftar, kita punya perbuatan masing-masing. Amsal 15 ayat 3 mengatakan, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi perbuatan baik dan perbuatan jahat yang kita lakukan. Amsal 5 ayat 21 dikatakan, semua jalan manusia terbuka di hadapan mata Tuhan. Jalan-jalan kita diawasi oleh Tuhan. Jadi saya renungkan di dalam perenungan firman Tuhan ini, saya bilang iya ya, semua perbuatan manusia terbuka di hadapan Tuhan, baik atau jahat, sehingga pada hari penghakiman penilaian itu datang. Mungkin kita tidak sangka-sangka, ya, mungkin kita tidak perkirakan bahwa saya mau masuk di kelompok domba atau saya masuk di kelompok kambing. Karena apa? Kita asik saja menjalani hidup ini tanpa kita waspada dan berjaga-jaga, tanpa kita tekun membaca firman Tuhan. Anak-anak muda, saya katakan, saya sarankan, matamu masih sangat potensinya tinggi, ya, sanggup membaca berapa pasal satu hari. Baca Alkitab tiap hari, baca renungkan Alkitab tiap hari, ya, karena kalau tidak, gampang sekali kita disesatkan iblis, karena dia tahu, ya, iblis tahu waktu sudah sangat singkat bagi dia. Iblis tahu kenapa begitu geramnya iblis terhadap manusia. Dia tahu waktunya sudah sangat singkat. Waktunya iblis kenapa? Dia akan nanti pada waktu Tuhan datang, dia akan ditangkap, dia akan dibelenggu dengan rantai besar dari Tuhan, lalu dia dilemparkan di penjara di dalam lubang yang tak terduga dalamnya. Alkitab katakan ditutup, dimeteraikan pintunya, tutupnya oleh Tuhan Yesus, dan memerintah Tuhan Yesus 1000 tahun lamanya. Makanya dia bersusah payah, berusaha keras, menyesatkan. Kalau boleh hamba-hamba Tuhan yang begitu hebat melayani, kalau boleh dia jatuh, supaya apa? Ada temannya di lautan api neraka. Ya, Bapak Ibu. Jadi ini penghakiman terakhir bagi kita. Mari
Kita berdoa, saya katakan berdoa. Katakan dalam hati saudara, Tuhan tolong saya, supaya saya mengerti saya ini masuk kelompok mana. Tapi yang jelas, jangan kita pilih kelompok kambing. Kalau kita selama ini kelompok hidup kita suka melawan, suka tidak taat, tidak nurut kepada perkataan firman Tuhan yang kita dengarkan, yang kita baca, minta ampun. Supaya kita masuk dalam kelompok domba. Domba itu penurut. Domba itu maunya berkelompok ya. Berkelompok artinya domba itu kalau terpisah dari temannya dia menjerit-jerit. Dia mehe-mehe terus. Dia cari temannya. Jadi saudara, kalau kita jauh dari kumpulan orang-orang benar, kita gersang, kita susah. Ya, kita butuh komunitas rohani kita. Nah, kita lanjut saudara. Ia menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Lalu apa yang terjadi? Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Bagi kelompok yang digembalakan oleh gembala yang baik, kelompok domba, ya, artinya umat Tuhan yang selalu nurut, taat, setia melakukan firman Tuhan, setia menyembah Tuhan, setia baca firman Tuhan, disediakan kerajaan oleh Bapa sebelum sejak dunia dijadikan. Ada kerajaan apa itu saudara? Kerajaan surga yang kekal. Saudara, saya sungguh kemarin saya baca Wahyu, kerajaan yang Tuhan sediakan bagi kita, kota yang Tuhan sediakan bagi kita, bukan kota biasa-biasa, kerajaan yang mulia. Kalau kita nyanyikan "Oh Yerusalem, kota yang mulia", benar-benar mulia. Kalau Bapak mau baca di dalam Wahyu pasal 21, ya, Wahyu 21, kota itu adalah kota emas. Kota itu sendiri adalah emas tulen murni yang kita akan injak-injak. Betapa susahnya kita beli 1 gram emas. Sekarang sudah berapa ratus ribu, berapa juta emas 1 gram. 1 gram kita gantung di telinga kita gantung di leher kita, capek juga bawa dia. Tapi kalau di surga Yerusalem baru, kita injak-injak dia. Susahnya cari uang hanya untuk membeli secuil 1 gram emas di bumi ini. Tapi di surga, kota yang Tuhan siapkan bagi domba-domba yang taat, penurut, dengar-dengaran, pribadi yang berkarakter domba, penurut. Yesus dikatakan anak domba Elohim, luar biasa. Ya, bagaimana ketaatannya Yesus, saudara-saudara, itu yang kita harus perhatikan. Belajar semua. Saya percaya semua yang ada di sini tidak akan ada yang memilih saya mau masuk dengan saya mau masuk di dalam lautan api neraka. Tidak ada. Pasti kita katakan, kalau saya mati, kalau Yesus datang, saya akan berkumpul di awan-awan. Kalau saya mati sebelum Yesus datang, saya akan masuk di Firdaus. Tapi kuncinya taat. Pasti saudara, kuncinya taat. Saya tadi pagi, waktu saya ke Tobelo, ke anak mantu saya tinggal di rumahnya besan saya, baru saya lihat orang tua ini sudah tua sekali. Orang tua ini pagi-pagi, satu kali saya dapati dia di meja duduk dengan Alkitab. Saya bilang, Bapak, pagi-pagi sekali sudah duduk baca Alkitab. Iya, Mama pasang. Itu kesukaan saya. Setiap pagi kebiasaannya seperti itu. Setiap pagi bangun mengawali
hidupnya itu dengan firman Tuhan. Dan saya tanya, tadi pagi saya telepon anak mantu saya ke sana, Yoris, saya mau tanya, waktu Papa meninggal itu bagaimana keadaannya waktu dia pulang? Karena waktu Mama ada di situ, saya lihat Papa itu cinta Alkitab, cinta firman Tuhan. Pagi-pagi dia sudah bangun pegang Alkitab, baru dia mulai jalan pagi. Dia bilang, oh Mama, waktu dia sakit, dia dekat-dekat mau pulang, dia panggil saya masuk, dan sepertinya dia kode anaknya begitu toh. Terus Yoris ini peka, langsung dia ambil cawan, dia berdoa, dia angkat cawan dan dia kasih bapaknya. Selesai itu dia bilang, selesai itu bapak hanya tenang mungkin 30 menit, langsung dia pergi. Saya bilang, puji Tuhan Yoris, kau sudah mengantar bapakmu masuk ke surga. Terima kasih, saya bilang begitu. Jadi ini kesaksian saudara-saudara, adik-adik, anak-anak muda, saya pesankan, ya, cintai firman Tuhan lebih dari segalanya. Yang masih bapak-bapak, mama-mama yang masih muda, ya, saya dengan ibu-ibu yang sudah tua seperti saya, mari kita cintai Alkitab. Mungkin kita bilang, ibu pasang, saya punya mata ini terbatas. Tempuh cara, berdoa. Kalau memang kita sudah tidak bisa membaca, berdoa supaya ada kacamata. Kalau kita, alasannya kenapa penekanan ini baca firman Tuhan, penekanannya, alasannya supaya kita jangan dibodohi sama iblis. Firman Tuhan sudah katakan begini, umatku binasa karena tidak mengenal Tuhannya. Bagaimana kita mau mengenal Tuhan kita kalau firman ini, buku cintanya Yesus bagi kita, kita tidak hiraukan? Bagaimana mungkin kita katakan aku cinta Yesus kalau suratnya Yesus kepada kita, surat kasihnya Yesus kepada kita, di dalam buku ini selengkap kasih Yesus dinyatakan bahwa dia mengasihi kita. Dia tidak akan tinggalkan kita, dia tidak akan membiarkan kita. Jangan takut, aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Itu janji. Masih banyak lagi Bapak Ibu. Jadi belajar firman Tuhan. Iblis tidak akan gampang menyesatkan kita kalau kita selalu dengan firman Tuhan tiap hari. Kita baca apa yang menjadi rema hari ini, kita lakukan, kita nurut, kita lakukan, kita renungkan, kita lakukan, kita praktekkan. Pasti kita berubah, ya, pasti kita berubah. Orang jahat bagaimanapun, kalau dia sudah cinta pada surat kasihnya Yesus, surat cintanya Yesus, ya, dan dia baca, dia akan apa ya? Dia akan terangi hatinya dan bilang, aduh Tuhan Yesus, saya begini. Kalau firman katakan pencuri tidak bisa masuk surga, penjahat tidak masuk surga, sementara dia keadaannya seperti itu, dia bilang, Tuhan, saya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Jadi tiap hari kita minta ampun saudara-saudara. Tiap hari kita minta ampun. Kata firman Tuhan, lagi-lagi dalam Amsal dia bilang begini, lebih baik tidur di satu rumah daripada serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Saya diterangi firman Tuhan itu, dan waktu saya muda, saya bilang, Tuhan, betapa ngerinya, ya, kalau saya suka bertengkar. Sampai suami saya rela tidur di atas hubungan daripada serumah dengan saya. Berat sekali saudara. Dan dia merubah kita. Dia merubah kita. Jangan bangga kalau kita perempuan cerewet sama laki-laki. Jangan bangga. Itu menjijikkan Tuhan. Itu Tuhan bilang, lebih baik tidur di padang gurun daripada tinggal serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Nah, firman itu merubah kita. Firman itu adalah cermin bagi kaki kita, terang di jalan kita. Nah, kita lanjut saudara. Saya tadi mengarahkan kita supaya
dalam penghakiman ini apa yang akan terjadi? Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanan, ya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu menjenguk aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ya, orang benar ini dikatakan, orang benar ini menjawab, kapan Tuhan? Kapan saya lakukan itu Tuhan? Pertanyaannya, kapan saya buat itu Tuhan? Semuanya dikatakan, kapan Tuhan? Aku melihat engkau lapar, aku memberi engkau makan. Atau haus dan aku memberi engkau minum. Atau kapan aku melihat engkau sebagai orang asing dan aku memberi engkau tumpangan. Atau telanjang dan aku memberi engkau pakaian. Kapan kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Apa kata Tuhan? Raja itu jawabnya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara-saudara, di sini tadi saya katakan bahwa semua perilaku kita direkam oleh Tuhan. Sehingga pada hari penghakiman itu, ya, hari penghakiman semua perbuatan kita akan dimunculkan oleh Tuhan. Hati-hati, kata-kata yang sia-sia saja, kita bicara sembarang sia-sia, akan dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Jadi kadang-kadang orang bilang begini, main-main saja. Saya hanya katakan, kalau saya ada di situ, saya bilang, ingat, Yesus tidak pernah bermain-main dalam Alkitab. Saya tidak pernah mendengarkan Yesus ngobrol, Yesus bersenda gurau. Semua perkataan Yesus itu tegas dan harus dituruti, harus diikuti. Ya, jadi orang Kristen jangan suka bercanda dalam arti begini, bicara yang sembarangan. Karena semua kata-kata yang sia-sia akan kita pertanggungjawabkan. Ya, jadi kemudian kepada kelompok yang satunya, masuk kepada kelompok kambing, ya. Ia akan berkata kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi tadi saya katakan berdoa supaya kita mengerti firman ini, dan mulai hari ini kita langsung ambil keputusan, saya tidak mau masuk ke kelompok kambing. Saya tidak mau menemani iblis di lautan api neraka. Saya mau masuk kelompok yang mau dididik Tuhan, yang mau diajar Tuhan, yang mau nurut kepada Tuhan. Itu untuk saya dan saudara. Karena mengerikan, ya. Berulang kali saya baca, tapi pada waktu saya baca menjadi rema luar biasa bagi saya. Dan ini saya pernah sampaikan, baru pertama kali saya sampaikan di kelompok orang Toraja. Waktu saya sampaikan ini saudara, ya, saya bilang, perhatikan kelompok mana kita saudara, kelompok mana yang dipilih oleh Bapak Ibu. Ada jemaat yang datang dulu jatuh, begitu dulu dia terbanting. Nah, terus sudah pindah kursi yang lain. Tidak lama lagi sudah saya tegaskan, pilihlah saudara, pilih masuk domba atau masuk kambing. Karena kalau domba masuk ke dalam kerajaan,
yang Tuhan sediakan. Kalau kambing masuk ke dalam lautan api, tempatnya iblis di sana, disediakan untuk iblis. Jadi kita tidak disediakan lautan api neraka, Bapak Ibu. Manusia tidak disediakan neraka, tapi pilihan kita yang menentukan. Kita nurut atau tidak, itu yang menentukan. Nah, setelah saya bicara lanjut lagi, terbanting lagi satu orang. Saya bilang, Tuhan, kenapa ini Tuhan? Baru saya jalan, saya doakan, baru mereka angkat pergi. Lalu Roh Kudus bilang begini di hati saya. Artinya hati saya berbicara begitu. Dia bilang, iblis marah karena rahasianya iblis dibuka. Jadi Bapak Ibu, ini rahasianya iblis. Kalau boleh, jangan kita tahu bahwa ada tempat yang khusus seperti ini. Kan selama ini kita tahu ada neraka, ada surga kan? Tapi kita tidak tahu syarat-syaratnya orang yang masuk surga, masuk neraka yang mana, kelompoknya, tingkah lakunya yang bagaimana, kelompok binatang mana dia. Ini kan binatang yang diambil. Satu yang suka menanduk, suka bakalahi, suka bakutoki, ya. Yang satu penurut. Digunting bulunya saja saudara, dia diam. Domba itu, bayangkan bulunya yang banyak itu digunting, digunduli, dia diam saja. Ya, diapakan, dia diam saja. Domba sembelihan. Ya, jadi saudara-saudara, masuk di dalam kerajaan iblis, masuk di dalam tempat yang disediakan iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab alasannya, Tuhan kasih tahu alasannya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dalam penjara, kamu tidak menjenguk aku. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak menjenguk aku. Mereka pun akan menjawab, Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, kami tidak melayani engkau. Ia akan menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Yang paling hina saudara, yang paling hina di mata kita, yang kita lewatkan. Ya, kita mengasihi dengan tulus. Bukan, wah saya mau buat ini, saya mau kasih ini supaya saya diperhitungkan oleh Tuhan. Jangan pura-pura. Jangan. Lakukan dengan tulus hati. Yesus turun dari surga dengan hati yang tulus. Dia mati, dia naik di atas kayu salib dengan kasihnya yang tulus, saudara. Lakukan segala sesuatu dengan tulus hati. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, jelas ya, di dalam penghakiman terakhir ini saya akan bawa kita melihat di dalam hukuman terakhir. Tempat yang disediakan Tuhan bagi kita, saudara, ya, luar biasa. Di dalam Wahyu ini kasih karunia Tuhan yang membawa kita untuk bisa memahami, ya, tempat yang Tuhan sediakan bagi kita, Yerusalem yang baru. Lalu di dalam Wahyu pasal 21 ayat 3 dia katakan begini, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah kemah Elohim ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan tinggal bersama mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan Elohim sendiri akan menyertai mereka sebagai Elohim mereka. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu
yang lama itu telah berlalu. Bapak Ibu, kalau kita sekarang masih banyak menangis, ingatlah bahwa air mata di bumi ini, kalau kita menyesali, menangis, kita punya penyesalan dosa. Kalau kita menangis karena Yesus, ya, karena kebenaran kita lakukan, kita diejek, kita disiksa, karena kita menangis. Tapi ingat, tempat yang tersedia bagi kita adalah tempat bebas air mata. Di sana air mata kita disapu oleh Tuhan Yesus. Ada penghiburan dari Tuhan. Nah, saudara, kemudian ayat yang ke-8 kaitannya dengan kambing tadi. Namun, ya, namun orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, pembunuh, orang-orang yang berbuat cabul, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, ya, mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala dengan api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Kenapa dikatakan kematian yang kedua? Kematian yang pertama ialah perpisahan tubuh ini dengan jiwa, roh kita dari diambil oleh Tuhan, dipisahkan, itu kita mati secara jasmani, dikubur. Kematian yang kedua ialah waktu kita dihakimi dan kita dilemparkan ke dalam lautan api. Itu kematian yang selama-lamanya. Jangan mau pilih mati selama-lamanya, saudara-saudara, ya. Bertobat sungguh-sungguh. Kemudian kita lanjut lagi. Yerusalem yang baru. Kemudian datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka. Yang terakhir itu, dia katakan begini, marilah ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai anak domba. Lalu di dalam roh, ia membawa aku ke atas gunung yang besar dan tinggi dan menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga. Yerusalem turun dari sorga, itu yang kita rindukan. Tak lama lagi Tuhan datanglah, bawa saya masuk ke sana. Masuk ke sana, kota itu, ya, nanti Bapak Ibu baca selanjutnya. Saya ambil ayatnya yang ke-18. Yerusalem yang turun dari sorga ini terbuat dari tembok, itu terbuat dari permata yaspis. Kota itu sendiri dari emas murni. Tahukah saudara, permata-permata itu sekarang itu kalau mau beli permata yang bagus-bagus, itu bukan puluhan juta, saudara. Itu sampai ratusan juta. Tapi di kota yang Tuhan sediakan bagi kita, itu tembok, ya, tanah yang kita injak. Di sana di Yerusalem baru tidak ada tanah. Di Yerusalem baru itu kota itu sendiri dari emas murni, bagaikan kaca yang jernih. Kota yang saudara dan kita nantikan itu adalah kota yang mulia, terbuat dari emas murni, bagaikan kaca jernih dan kilat. Bapak Ibu, makanya saya bilang terlalu mahal yang Yesus bayar untuk saudara dan saya. Begitu dia menderita, dia mati tersiksa, dia tinggalkan kemuliaan itu di sorga, datang untuk saudara dan saya. Alasannya hanya satu saja, dia tidak mau melihat ciptaannya masuk di dalam api neraka. Jadi neraka itu bukan disiapkan untuk manusia, Bapak Ibu. Neraka itu disiapkan untuk iblis dan roh-roh jahatnya. Tetapi saya baca, ya, saya baca orang yang pertama, pribadi yang pertama ditangkap oleh Tuhan, yaitu binatang, ya, binatang, antikris dan nabi palsu. Itu pertama ditangkap dan dilemparkan hidup-hidup, kata firman Tuhan, ke lautan api neraka. Mengerikan.
Dan saya menjerit. Saya menangis. Saya bukan menangisi diri saya sendiri, tapi juga anak-anak saya, saudara-saudara saya. Masih banyak. Saya sudah cerita sama Pak Suhanda. Saya punya suku Toraja. Terlalu banyak menyembah berhala. Bagaimana mungkin mau masuk surga? Ya, kalau tidak beralih, tidak bertobat. Saya menangis. Saya bilang, aku ini orang Toraja. Aku mewakili orang Toraja di hadapanmu. Minta ampun atas dosa kami. Kami kalau orang mati, kami berpesta pora, kami beria-ria, mendukakan hatimu Tuhan. Bahkan pernah temanku dari Toraja dia telepon, Ibu, saya ingatkan ke sana pertobatan. Iya Ibu, betul sekali Ibu. Ini baru ada sekelompok penjudi yang suka sabung ayam. Kalau pesta orang mati menyabung ayam berjudi, kasih bekalai kerbau di apa namanya judi, ya baru dilarang sama sinode. Mereka demo sinode. Dia bilang jangan larang-larang kami melakukan itu. Itu dari nenek moyang kami melakukan hal itu. Saudara-saudara, luar biasa banyaknya saya punya masyarakat yang menuju kepada kelompok kami ini. Jadi saudara, kita berdoa untuk kita punya keluarga, berdoa untuk diri kita, berdoa untuk keluarga kita. Ingat, kota emas ada di depan kita. Sekalipun kita banyak tantangan di dunia ini, nurut saja apa kata Tuhan. Lakukan saja firman Tuhan. Nurut saja firman Tuhan. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Yosua bilang, supaya kamu perjalananmu beruntung dan kamu berhasil dan beruntung. Ya, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Banyak tawaran, banyak ajakan untuk menyesatkan kita, saudara-saudara, anak-anak muda. Banyak sekali tawaran-tawaran iblis. Tapi hati-hati. Firman sudah mengajarkan kita masuk kelompok kambing, kelompok domba. Mana itu ketentuan dari kita punya kelakuan. Kalau kita menyerahkan hidup kita pada Tuhan, karakter Tuhan akan menguasai kita. Tapi kalau kita hidup sendiri, kita kita diperintah, dikuasai, dikendalikan oleh ego kita, ya, maka kita tidak akan pernah berubah. Kita tidak akan pernah berubah. Bapak Ibu sekalian, inilah firman Tuhan yang datang kepada kita semua. Alkitab mengatakan begini, tidak akan masuk ke dalamnya, ya, kota yang mulia ini, namun tidak akan masuk ke dalamnya segala sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kejijikan atau dusta, melainkan hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Pastikan Bapak Ibu, hidup kita, nama kita sudah ada di dalam kitab kehidupan anak domba. Karena pada hari penghakiman nanti, semua manusia yang mati di luar Tuhan akan dihakimi menurut dengan kitab yang ada di tangan Tuhan. Tapi kita yang sudah ada nama kita di dalam kitab kehidupan, ya, kita kan akan terangkat dulu kan. Tuhan datang di awan-awan. Kita sudah bebas itu. Asal saja kita terangkat, asal saja kita diberi kesempatan mendapat kasih karunia Tuhan terangkat di awan-awan, maka kita lolos daripada penghakiman itu. Tetapi orang yang mati di dalam Tuhan, makanya jangan biarkan orang di kiri kanan kita kalau meninggal, ya, kalau sakit, datanglah sama dia, ingatkan dia, kau terima Yesus ya, kau percaya Yesus. Kalau dia bilang iya, doakan. Pernah saya tawarkan seperti itu, tapi orang yang di luar tidak seiman dengan saya bilang, bolehkah, ya, namanya kasih mula-mula datang pada saya di rumah sakit. Saya bilang, bolehkah
kita berdoa, nanti saya pimpin doa. Dia ini tinggal satu-satu napasnya itu bapaknya. Maksud saya begini, kalau saya sebut nama Yesus, dia dengar karena dia pun sudah koma, tapi ini belum koma dia sudah setara. Kalaupun dia dengar nama Yesus dan dia katakan di dalam hatinya, Yesus tolong saya, Yesus ampuni saya, Yesus selamatkan saya, pasti dia selamat saudara. Asal dia mengaku begitu. Tapi ditolak sama anaknya. Dia bilang begini, Ibu berdoa saja dalam hati. Saya bilang tidak bisa. Saya harus berdoa bersuara. Kalau tidak boleh, tidak bisa, ya apa boleh buat? Saya tidak bisa mau berdoa di dalam hati. Maksudnya saya berdoa bersuara supaya dia dengar, karena memang dia tidak percaya Yesus. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Banyak di antara kita yang masih dalam pergumulan tentang keselamatan. Makanya jangkaulah jiwa-jiwa di sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya firman ini menjadi berkat bagi kita saudara. Saya terbatas, tapi Roh Kudus tak terbatas untuk menolong kita. Roh Kudus tak terbatas menjelaskan dengan sempurna di dalam diri kita semua. Mari kita cinta Alkitab, kita baca surat cintanya Tuhan kita, kekasih kita dengan sungguh-sungguh. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, firman-Mu sudah Engkau sampaikan Roh Kudus. Lidah bibirku hanya berbicara, tapi Roh Kudus Engkau yang berkata-kata. Urapi setiap kami yang mendengarnya. Roh Kudus, sempurnakan firman ini dalam pendengaran kami. Sempurnakan firman ini di hati kami, supaya kami menghargai waktu yang ada. Kami tidak tahu kedatangan-Mu yang sudah sangat singkat. Engkau sendiri mengatakan, aku segera datang. Kedatanganku tidak akan ditunda lagi. Kami tidak tahu Tuhan, kapan Engkau datang kepada kami secara pribadi atau secara kelompok pengangkatan orang-orang pilihan-Mu ke awan-awan. Kami tidak tahu. Mari Roh Kudus tuntun kami semua. Mari Roh Kudus pimpin kami semua. Mari Roh Kudus kendalikan seluruh keinginan kami. Bawa kami menjadi domba yang penurut, domba yang rela digembalakan, domba yang rela dididik, domba yang rela diajar, dibenahi, dibentuk oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Meteraikan firman ini di hati kami, sehingga kami benar-benar menjadi pelaku-pelaku firman. Di mana kami berada, Engkau selalu ada bersama kami. Engkau pegang kami Tuhan dengan tangan-Mu yang membawa kemenangan, supaya kami melangkah di bawah tuntunan Roh Kudus. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Layani kami setiap saat Roh Kudus. Engkau lah yang menghidupi kami Roh Kudus. Tuntun kami Roh Kudus. Kami tidak bisa apa-apa Roh Kudus. Kami tidak bisa berbuat apa-apa Roh Kudus tanpa Engkau bekerja, tanpa Engkau menasehati kami, tanpa Engkau membimbing kami, tanpa Engkau menuntun kami, mengajar kami setiap saat. Bangkitkan semangat kami untuk membaca firman Tuhan, untuk belajar terus dan belajar terus, mendengarkan suara-Mu. Waktu kami baca firman, kami bersuara keras supaya telinga kami mendengar, dan waktu kami mendengar, kami mengerti firman-Mu. Ada rema yang kami terima dan kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Inilah kehidupan kami, jemaat-Mu di sini Tuhan. Saya percaya Roh Kudus melawat jemaat-Mu, sehingga kami semua mengerti. Kami memilih kelompok domba. Kami tidak mau dilemparkan ke lautan api neraka bersama iblis di sana. Kami tidak mau dengar-dengaran petunjuk iblis. Kami tidak mau mengikuti keinginan dari kami yang dikendalikan oleh iblis. Kami mau meletakkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus sebagai domba yang taat dan dengar-dengaran, penurut kepada kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu di sini Tuhan, Bapak Suhanda, kali bersama istrinya dalam penggembalaan jemaat itu Mas baru ini Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan.
sehingga perkataan hamba-Mu adalah perkataan yang dikuasai oleh Roh Kudus, penuh urapan, dan perkataan itu membangkitkan semangat, membangkitkan gairah jemaat untuk belajar dan belajar membaca firman Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan, kekuatan kesehatan Tuhan karuniakan kepada hamba-Mu berdua suami istri Tuhan dan seluruh pekerja-pekerja yang ada, supaya kami semua tidak ditolak oleh Engkau pada waktu Engkau datang kembali Bapa. Oh Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa. Anak-anak kami semua Tuhan masih banyak yang jauh dari Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, kalau Kau menyelamatkan satu orang dalam rumah, seisi rumah pasti Kau selamatkan Bapa. Terima kasih Roh Kudus, pertolongan-Mu sempurna bagi kami, satu-satunya pribadi yang menyertai kami, yang setia menolong kami, menasehati kami. Terima kasih Roh Bapa, Roh Yesus, Roh Kudus, Engkau ada bersama kami. Terima kasih, kami percaya Engkau datang kepada kami Tuhan Yesus melalui Roh-Mu Tuhan dan menuntun kami, menasehati kami, mengingatkan kami terus setiap saat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Bersyukur untuk pengorbanan-Mu, bersyukur dan bersyukur untuk firman-Mu, pengajaran-Mu. Sempurnakan Roh Kudus dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.